Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48 bagian ketiga. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat. Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf jim. Maka bunyi tanwinnya dibunyikan samar-samar. Siap-siap menuju huruf jim disertai bunyi dengungan. Likullin. Dengung dan kesamarannya sama karena huruf jim ini tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh makhrajnya dari nun. Likullin ja'al. Lam sukun disebut dengan lam mutlak. Dibacanya jelas ya. Lam sukun ini tidak boleh menghadapi lam lagi atau tidak boleh menghadapi huruf ra. Ja'alna. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Maka huruf nun panjang 2 harokat. Ja'alna minkum. Min ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad. Ikhfa ab'ad. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka bunyi nun disamarkan, siap-siap menuju kaf disertai dengung. Untuk kaf dengungnya banyak karena makhrajnya jauh dari nun. Minkum. Kum ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf shin. Maka mim sukun kita bunyikan dengan m jelas. Minkum syir. Ro sukun dibunyikan secara tarqiq sebab harokat huruf sebelumnya kasroh, maka ro dibaca dengan tipis. Syir'atau. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw, maka bunyi tanwin ini masuk ke waw. Syir'atau sambil ditahan, dengungkan. Syir'atau wa min. Kemudian ada hukum izhar halqi. Sebab nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka bunyi nunnya jelas. Tidak perlu ditahan bunyinya n. Wa minha. Ha hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Maka huruf ha kita panjangkan 2 harokat. Wa minha ja. Ja ketika kita berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad. Sebab ada harokat tanwin fathah yang kita berhentikan. Cara membacanya harokat 2-nya ini jadi 1 jadi fathah. Dan kita panjangkan 2 harokat. Wa minha ja. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Walau. Lau ada harfulin. Sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Maka dibacanya lembut atau lunak. Lau. Walau sya. Sya hukumnya adalah mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah
sedangkan hamzahnya adalah a pada kata sya'a, maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Walau sya'allahu, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab harokat huruf sebelumnya berbaris fathah, maka bacanya Allah tebal. Walau sya'allah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu kita baca, diidghamkan atau dimasukkan. Oleh karena itu biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Walau sya'allah, Allah matobi'i muqaddar karena baris lamnya fathah berdiri, maka lam panjang 2 harokat. La ja'alakum, kum ada hukum idhar syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf hamzah, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. La ja'alakum mimnya dihukumi gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, m-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Ummatau. Lalu ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw. Maka bunyi tanwin ini dileburkan atau dimasukkan ke waw disertai bunyi dengungan. Ummatan wa matobi'i dhohiri karena ada alif didahului harokat fathah, maka huruf waw panjang 2 harokat. Wahidatan. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw, maka tanwin masuk ke waw disertai bunyi dengung, jadi ditahan. Wahidatan wala, la matobi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Walakil. Kemudian ada hukum idgham bila gunnah karena nun sukun menghadapi huruf lam, maka nun sukun dileburkan ke lam, walakil tidak disertai dengungan, jadi cukup ditekan. Walakin liyab, ba hukumnya qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya asli ya, bawaan dari kalimahnya, maka dibunyikan dengan pantulan yang kecil. Liyabluwakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Wahidatan walakin liyabluwakum. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.